Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Setianingsih, mahasiswa S1 Transfer Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan presentasi untuk memenuhi tugas sumber daya manusia dengan judul Analisis Kondisi Ketenagakerjaan di Indonesia. Suatu negara dapat digambarkan di antaranya melalui struktur lapangan kerja utama, status pekerjaan utama, dan jumlah jam kerja yang dilakukan oleh pekerjanya. Dengan melihat ketiga hal tersebut, dapat tergambarkan kondisi dan perkembangan yang terjadi dalam struktur ketenagakerjaan di suatu negara. Selain tiga faktor tersebut, pendidikan juga merupakan aspek penting dalam struktur ketenagakerjaan karena pendidikan sebagai faktor yang menentukan kuantitas sumber daya manusia atau tenaga kerja di suatu negara. Selanjutnya, ketersediaan tenaga kerja di Indonesia. Perubahan jumlah penduduk di Indonesia yang semakin meningkat atau bertambah merupakan indikasi bahwa ketersediaan tenaga kerja di Indonesia terus bertambah setiap tahun. Hal ini diperjelas dengan data mengenai jumlah angkatan kerja yang semakin meningkat pula setiap tahunnya. Angkatan kerja merupakan penduduk yang berusia 15 tahun ke atas, di mana mereka yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja, belum bekerja, atau sedang mencari pekerjaan. Besarnya jumlah angkatan kerja di Indonesia dalam 3 tahun terakhir belum diimbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan yang memadai. Berikut ini adalah data yang diambil dari BPS yang menggambarkan kondisi struktur ketenagakerjaan di Indonesia jika dilihat dari beberapa faktor yang mempengaruhi. Mencermati jumlah penduduk yang ditunjukkan dalam tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk di Indonesia baik laki-laki maupun perempuan cenderung mengalami peningkatan yang kontinu. Berdasarkan tingkat pertumbuhannya, jumlah angkatan kerja juga mengalami kenaikan jumlah. Selanjutnya adalah pembahasan kondisi ketenagakerjaan apabila dilihat dari beberapa aspek berikut ini. Yang pertama adalah aspek lapangan pekerjaan utama. Bahwa mayoritas penduduk di Indonesia bekerja pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Posisi kedua yaitu lapangan pekerjaan di bidang perdagangan besar dan eceran. Banyaknya penduduk yang bekerja di sektor tersebut sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, dalam hal ini pendidikan. Aspek yang berikutnya yaitu tingkat pendidikan dan status pekerjaan utama, di mana dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan penduduk Indonesia masih sangat rendah. Mayoritas penduduk Indonesia menamatkan pendidikannya hanya sampai jenjang sekolah dasar atau SD. Mayoritas penduduk Indonesia juga memiliki status pekerjaan sebagai buruh atau karyawan atau pegawai. Aspek selanjutnya adalah jumlah jam kerja selama 1 minggu, di mana dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Indonesia bekerja selama lebih dari 35 jam dalam waktu 1 minggu. Angka ini naik secara kontinu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Berikutnya adalah opini tentang struktur ketenagakerjaan di Indonesia. Tingginya jumlah angkatan kerja semestinya dimanfaatkan secara maksimal dalam proses pembangunan di Indonesia, karena sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam pembangunan di suatu negara. Ketersediaan tenaga kerja juga sangat dibutuhkan dalam menopang pembangunan ekonomi. Dengan ketersediaan tenaga kerja yang memadai, maka rencana pembangunan akan lebih cepat terlaksana. Berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia bekerja pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Maka pemerintah diharapkan terus meningkatkan upaya pengelolaan sumber daya tersebut agar dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga kesejahteraan masyarakat bisa tercapai. Upaya pengelolaan sumber daya pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan juga harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, dalam hal ini tenaga kerja, yaitu dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan dan skill pada tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan di dunia industri saat ini. Pemerintah harus menjamin bahwa seluruh warganya mendapatkan pendidikan yang layak. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.